Kita akan lanjut mendalami tentang eksploitasi dan penggunaan dari Metasploit, teman-teman. Kemarin kita sudah berkenalan dengan Metasploit, sekarang kita akan lanjut mendalami penggunaan Metasploitnya. Oke, sekarang saya sudah ada di roomnya, jadi di room ini kalian akan menggunakan Metasploit untuk scanning, vulnerability assessment, dan exploitation. Walaupun vulnerability assessment sebenarnya nggak terlalu kayak penjauhan kerentanan biasa ya, jadi nggak terlalu detail, ini cuma kayak ngelihat aja apa yang kira-kira bisa dieksploitasi gitu. Oke, kita akan mencoba untuk bagaimana men-scan target sistem menggunakan Metasploit, menggunakan fitur Metasploit database, menggunakan vulnerability scan-nya, dan mengeksploit ya si layanan yang rentannya, dan bagaimana kita menggunakan MS Venom untuk membuat sesi Metaplotter pada target sistem. Nah, ini adalah word list yang nantinya kita akan gunakan. Kita diminta untuk memulai attack box-nya dan menjalankan Metasploit menggunakan MSF Sol. Oke, kita mulai attack box-nya. Kita tunggu dulu. Kita buka di tab baru, view info screen, dan ini exit split view aja. Kita tunggu sampai attack box-nya responding. Attack box-nya sudah berjalan, kita akan jalankan MSF console untuk menjalankan si exploit-nya ya. Kita besar aja. Oke, untuk MSF console, enter, dan sedang proses untuk di running ya. Ya, Metasploit-nya sudah berjalan ya, ini MSF6 sudah berjalan. Kita lanjut lagi ya, ini sudah dijalankan. Yang kedua, scanning. Oke, kita langsung aja start machine-nya. Port scanning. Jadi Metasploit itu punya beberapa modul yang bisa men-scan port-port yang terbuka itu di si sistem target dan jaringan. Nah, kalian bisa cari si port scan ini dengan mencari atau membuat perintah search port scan. Nanti ada beberapa port scan yang bisa kalian gunakan ya. Umumnya sih kalian akan menggunakan yang ini, TCP ya, TCP port scanner. Ini ada beberapa options di scannernya yang perlu kalian tentukan. Pas itu ya, tentu saja adalah si rhost-nya ya. Rhost-nya harus ditentukan, concurrency, port, dan sebagainya ya. Di sini ada keterangannya. Concurrency katanya jumlah target yang akan di scan secara berbarengan, terus ports itu jelas ya, jadi rentang port yang ingin di scan. Kalau di sini dilihat ini bisa 1 sampai 10.000 ya. Nah, bisa dilihat kalau misalkan kalian menggunakan Nmap, itu Nmap akan men-scan 1000 port yang paling sering digunakan ya, seperti yang pernah kita bahas juga di room perkenalan Nmaps. Terus rhost itu tentu saja itu untuk menentukan target kita, target sistem atau target si jaringan yang akan di scan. Lalu ada threads, ini adalah jumlah threads yang akan digunakan. Semakin banyak threads, hasilnya akan semakin cepat ya si scanningnya. Atau kalian juga bisa menggunakan Nmap. Nah, teman-teman kebanyakan sih dalam prakteknya itu menggunakan Nmap. Itu jarang yang menggunakan modul. Kenapa? Karena kalau misalkan menggunakan Nmap, kalian bisa langsung dapat ya si informasi-informasinya. Kalau ini menggunakan SyncScan ya, lebih baik lagi kalau misalkan menggunakan SV untuk version. Nanti ada lagi keterangan versionnya di sini. Kalian bisa lihat lagi ada tambahannya di sini. Kalau misalkan pakai ini, itu harus satu-satu ya, menggunakan satu modul. Misalkan untuk melihat port yang terbukanya harus menggunakan modul apa. Kalau misalkan ingin melihat layanannya, beda modul lagi gitu. Jadi lebih bisa. Di sini kalian juga bisa men-scan UDP ya, selain tadi juga TCP. Jadi kalian bisa men-scan layanan yang berjalan melalui UDP atau User Datagram Protocol, seperti misalnya DNS dan NetBIOS. Nah, ini ada contoh ketika scan-nya dijalankan dan menemukan NetBIOS dan sebagainya ya. Selanjutnya SMB scan. SMB itu untuk sistem berbagi file dan juga berbagi printer ya, semacam itu. Singkatannya dari server message block. Nah, untuk berbagi akses ke file dan printer katanya di sepanjang nodes atau host-host dalam suatu sistem network atau jaringan. Nah, ini adalah bagaimana Metasploit bisa men-scan salah satu layanan spesifik ya, salah satunya SMB ini. Ini beberapa si scanningnya, kalian bisa menggunakan SMD Enum Search atau SMD version gitu ya. Jadi kalau misalkan di perkenalan kemarin kan kita hanya menggunakan exploit ya, kalau di sini kita ada scan juga gitu. Berapa banyak ports yang terbuka di target system? Oke, ini target sistemnya udah jalan, udah ya. Ini adalah IP address-nya, kita copy aja. Kalian bisa tadi ya, kalian bisa search port scan
Nah, dan menggunakan si modul-modul ini untuk melakukan scan pada si target sistem kita. Tapi saya ingin menggunakan Nmap aja. Nmap seperti yang sudah kita pelajari ya. Nmap ini saya akan menggunakan SV untuk versionnya, lalu si target IP-nya. Paste, kita lihat Nmap sudah mulai untuk men-scan si targetnya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi bisa kalian lihat lebih lengkap juga, ada versionnya nih, apa yang berjalan gitu di si port-portnya. Kita lihat ada berapa port yang terbuka nih, yang open semua. Open 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 port. Kita ke bawah. Oke, ini ada 5 port. Nah, ini untuk NetBIOS. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah NetBIOS. Namanya adalah ini Acme IT Support. Kalian bisa lihat di Nmap atau bentar ya. Saya mau konfirmasi dulu kalau ini adalah jawaban yang benar. Ya. Atau kalian bisa search saja NetBIOS. Kan kalian pengen tahu si NetBIOS-nya. Nah, kalian bisa memilih model yang kalian inginkan. Ditanyakan di sini adalah nama NetBIOS name ya. Kalian bisa cari NetBIOS sepertinya yang ini ya, NBName, NetBIOS name gitu, information discovery. Seperti itu, kalian bisa gunakan modul itu. Tapi saya di sini menggunakan si Nmap-nya. Lalu apa yang berjalan di port 8000? Oke. Kalian juga bisa lihat sama di hasil si Nmap-nya, itu jawabannya adalah ini ya, WebFS. WebFS. Oh, jadi ini ada mau diambil ininya juga. Oke. Tapi kalau misalkan kalian pengen pakai modul dari Metasploit, kan bisa search HTTP version. Ini saya tahu, kalau misalkan kalian tidak tahu, kalian sebenarnya bisa Google aja ya, bagaimana caranya mendapatkan atau apa modul yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa cari di Google aja. Nah, ini ada satu ya, kalian akan gunakan use 0 untuk si HTTP version. Oke, saya sudah di modulnya. Pertama kita set our hostnya dulu, yaitu IP address dari target mesin kita. Guys, oke, our hostnya sudah di set. Selain our host, kita juga harus spesifikan our portnya ya, karena tadi diminta our portnya itu adalah 8000 ya, 8000. Oke, 8000. Our port pakai ports enggak ya? Kita coba dulu aja, enggak jam. Oke, berhasil. Kita coba show options saja, melihat apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke ya, port sudah, our host juga sudah ya. Semua yang perlu ditentukan sudah ditentukan, dan kita tinggal jalankan ya, run. Nah, ini ya, kalian bisa lihat sendiri di sini kita dapatkan sama ya jawabannya, WebFS 1.21 gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa password dari pengguna SMB yang bernama Penny? Gunakan word list yang disebutkan di tugas sebelumnya. Oke, kita akan pakai word list yang di tugas pertama ya, sepertinya. Pertama kita harus lihat dulu SMB. Bagaimana kita akan melihat SMB ya. Nilainya SMB, oke. Banyak sekali ya. Kalian bisa cari cara manual atau mungkin cari di Google ya, untuk mengetahui password dari suatu akun login itu harus menggunakan modul yang mana di Metasploit. Tapi saya tahu ya, ini harusnya menggunakan login. Nah, kita pakai yang ini, SMB login check scanner. Kita akan gunakan use 0. Oke, kita sudah ada di modulnya. Kita akan set beberapa hal. Yang pertama tentu saja our hostnya. Adalah ini ya, kita paste. Masih ada beberapa yang perlu kalian setting lagi ya. Tadi kan di sini disebutkan di namanya ya, usernya adalah Penny. Nah, kalian coba show option dulu aja buat melihat options. Nah, di sini yang perlu kalian isi adalah tadi nama usernya ya. Nama usernya ini ya, SMB user. Kalian isi dengan Penny. Kita set SMB user dengan Penny. Oke, begitu ya, nulisnya Penny. Tuh ya. Oke, selanjutnya adalah tadi diminta menggunakan word list ya, yang disebut di sini di tugas pertama katanya. Word listnya adalah yang ini nih. Copy aja, copy, dan kita masukkan jangan user pass file ya. Kalau misalnya user pass file itu harus ada nama usernya dan passwordnya. Kalian bisa baca aja keterangannya di kanan sini ya. Kita pilihnya yang ini nih, yang pass file. Kita set pass underscore file ya, underscore file. Lalu kita paste alamatnya, enter. Oke, sudah katanya. Kita coba show options lagi, enter. Sudah ya, SMB user Penny, our host sudah, IP addressnya
pass file adalah ini si file yang akan kita gunakan untuk word listnya. Oke, tinggal di run. Oke, kita coba run, enter. Nah, ini adalah proses si Metasploit-nya mencoba password ya. Nah, sekarang berhasil. Jadi ini adalah passwordnya dev, dan sebagainya, dragon. Dan yang berhasil adalah passwordnya yang ini nih, yang terakhir ketika complete dan sukses adalah Leo1234. Jadi itu adalah passwordnya. Iya, tugas kedua ya. Tugas kedua di sini press aja Leo1234. Selanjutnya tugas ketiga, Metasploit database. Nah, ini bisa kalian gunakan sebelum membuka si Metasploit-nya ya, atau menjalankan si Metasploit-nya. Nah, jadi katanya si tryhackme ini sudah menjalankan ya si tahap ini di attack box-nya kita. Jadi kalau misalkan kalian install sendiri di Kali gitu ya, menginstal sendiri Metasploit-nya, kalian bisa atau perlu untuk menjalankan si tahap ini. Jadi kalian bisa menjalankan si PostgreSQL dengan sistem control, start, mulai si PostgreSQL-nya. Lalu kalian bisa memulai si database Metasploit-nya dengan msfdb untuk database init untuk initiation. Nah, kalau misalkan kalian tidak menggunakan akun root, kalian bisa menggunakan ini sudo su postgres msfdb init. Jadi memang di attack box kita sudah dijalankan si perintah-perintah ini. Jadi kalau misalkan kalian mau jalankan si perintah-perintah tadi yang mau dicoba, kalian harus hapus dulu si database Metasploit-nya dengan perintah ini sudo su postgres msfdb delete. Ini adalah contohnya ya, kalian lihat contohnya aja di sini, sistem control, start, mulai, postgres SQL ya. Di sini menginisiasi ya si database-nya ini. Apa sih fungsinya si database ini tuh? Database ini tuh untuk kalian menyimpan, misalkan kalian melakukan scan, hasil scan-nya disimpan, atau mungkin informasi-informasi yang kalian dapatkan dari eksploitasi itu bisa disimpan di si database-nya ya. Jadi nggak akan hilang. Kalian bisa lihat status si database-nya dengan db_status seperti ini ya. Ini berarti sudah terconnect dan menggunakan PostgreSQL ini. Kita coba lihat di sini. Kita bersihkan dulu. Kita lihat db_status. Ya, kita sudah punya database-nya sendiri ya untuk si Metasploit framework. Jadi kita tidak perlu menjalankan si perintah-perintah sebelumnya. Nah, selain itu juga di database ini ada yang namanya workspace. Misalnya kalian sedang mengerjakan beberapa project penetration testing dan informasinya kan nggak mau kalian campur aduk ya, disimpan dalam satu database yang sama gitu, satu bagian yang sama. Kalian bisa menggunakan workspace. Di sini kalau misalkan kalian tidak membuat workspace tertentu, kalian akan secara default itu ada di workspace default. Nah, untuk membuat workspace itu kalian menggunakan -a, kalau misalkan mau menghapus itu menggunakan -d. Misalkan ini pembuatan workspace tryhackme nih, ditambahkan workspace tryhackme. Ketika kita klik workspace, ada default, ada tryhackme. Untuk mengetahui kita ada di workspace mana, itu ditandai dengan asterisk ya. Jadi kalau misalkan asterisknya ini ada di tryhackme, berarti kita ada di workspace tryhackme. Semua nanti yang kita dapat akan disimpan di workspace ini, tryhackme. Kalian juga bisa berganti workspace dengan workspace spasi lalu nama workspace-nya ya. Ini misalkan contohnya kalau misalkan berganti ke default, workspace spasi default lalu berpindah. Kita lihat asterisknya sekarang ada di default. Kalian bisa mencari tahu tentang perintah workspace lagi dengan workspace -h seperti biasa ya. Untuk melihat opsi-opsi ini yang bisa kalian gunakan untuk berinteraksi dengan workspace. Nah, ketika kalian menggunakan help, itu juga akan muncul database backend commands ya, ketika ada si database-nya. Nah, kalau misalkan tadi kalian ingin menyimpan hasil scanannya, tadi kan kita menggunakan nmap ya untuk scan targetnya. Kalian bisa menggunakan perintah db_nmap lalu perintah seperti biasanya. Nah, ini hasilnya akan disimpan ke database kalian. Nah, seperti ini ya. Nanti semuanya akan disimpan ke database. Nah, jadi kalian bisa mencari informasi misalnya tentang host atau service dengan perintah host. Misalkan host, ternyata ada host apa aja nih. Kalau misalkan service, ada layanan apa aja gitu di si port-portnya. Gitu, itu adalah hasil dari penyimpanan ke database dari scanan kita. Gitu, jadi bisa praktis, bisa dilihat. Ya, kita nggak perlu berulang kali melakukan scanning atau scroll untuk melihat si hasilnya ya. Penggunaannya juga bisa memudahkan kalian, misalkan dengan perintah host-r ini ya. Jadi ketika kalian menggunakan modul nih, misalnya akan menggunakan scanner untuk SMB,
kalian bisa menggunakan host-r untuk membuat si daftar hostnya itu menjadi r-host atau target ya. Ini juga sangat bermanfaat jika kalian ingin men-scan beberapa target gitu. Jadi kalian bisa men-setting si r-host ini menjadi targetnya. Seperti ini ya, ketika diklik host R, itu akan langsung disetting menjadi r-host. Kita lihat langsung ada di optionsnya dan tinggal dijalankan. Seperti itu. Untuk services atau layanan, kalian bisa tambahkan -s untuk lebih spesifik ya. Misalnya seperti ini, layanan -s, lalu layanan apa yang ingin kalian cari. Itu NetBIOS. Nah, kalian bisa lihat NetBIOS ada di port mana dan sebagainya ya. Gitu. Untuk penetration testing, kalian bisa mencari katanya low hanging fruit seperti HTTP, FTP, SMB, SSH, dan RDP. Oke, kita complete aja. Dan lanjut ke tugas keempat, vulnerability scanning. Nah, jadi ini hanya quickly identify. Jadi tidak seperti misalkan Nessus dan sebagainya yang akan memperlihatkan kerentanan-kerentanannya ya secara detail dan spesifik. Kalau ini hanya mencari low hanging fruit aja. Kira-kira yang mana nih yang secara jelas-jelas bisa kita eksploitasi gitu. Ini untuk kita bisa masuk ke sistemnya seperti apa ya, mungkin ada celah yang terbuka dengan mudah, atau mungkin bagaimana kita bisa privilege escalation menjadi root atau administrator. Jadi untuk skill dari scanningnya sendiri itu tergantung dari kemampuan kalian menggunakan modul-modulnya tadi ya. Kan harus tahu modul yang mana yang harus digunakan. Misalnya untuk VNC katanya kalian bisa menggunakan auxiliary scanner VNC yang mana gitu, mau yang adroot atau VNC login atau yang mana kalian harus tentukan. Tapi kalian bisa cari tahu dengan seperti biasa menggunakan info ya, kira-kira ini tuh seperti apa sih modulnya. Nah, ini ada deskripsinya. Ini akan mengetes VNC server, bla 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 bla. Jadi kalian harus cari tahu juga dan gunakan yang menurut kalian paling tepat. Dan modul VNC login ini bisa membantu kita untuk mencari login details ya untuk layanan VNC. Siapa yang menulis modul yang memungkinkan kita untuk mengecek server SMTP untuk Open Relay? Oke, kita harus mencari spesifik ya untuk SMTP. Kita search aja SMTP. Oke, ini ada 82 ya, nggak terlalu banyak. Kalau misalkan kalian pengen cek secara manual ya, kita cari yang ada tulisan Open Relay atau Relay mungkin. Nah ini ya, ada nih nomor 39 SMTP Open Relay Detection. Jadi ini adalah auxiliary scanner bla 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 bla. Kita coba use aja, use 39. Oke, kita ke info ya, diminta siapa yang bikinnya ya, yang menulisnya. Ini kita lihat Campbell Murray, kita copy dan paste di sini. Jadi begitu ya, kalau misalkan kalian ingin melakukan sesuatu, tinggal coba aja search langsung di Metasploit-nya atau kalian googling aja kira-kira harus menggunakan modul yang mana gitu. Kalau misalkan pengen melalui Metasploit ya seperti tadi langkah-langkahnya, tinggal search layanan yang kalian inginkan, lalu pilih mungkin modul yang berhubungan atau berkaitan, kalian bisa gunakan dan cari infonya, atau copy paste si nama modulnya aja langsung info gitu, nggak usah langsung masuk ke modulnya. Tugas kelima. Nah, tugas kelima ini ada mesin baru ya di sini. Jadi kita harus matikan dulu mesin yang ini nih, Metasploit scanning, kita matikan dulu. Oke, dan kita mulai mesin baru ya di tugas kelima ini. Start machine. Seperti namanya, Metasploit adalah exploitation framework ya. Walaupun memang ada fungsi-fungsi lain seperti scanner dan vulnerability assessment seperti itu, tapi utamanya ya untuk exploitation. Tentunya modul untuk eksploitasi itu sangat banyak ya. Nih, 2048 exploit, jadi akan banyak. Jadi ya, untuk mencari modul yang sesuai, kalian perlu gunakan perintah search, lalu cari tahu lebih detail lagi tentang modulnya dengan info gitu. Untuk menjalankannya, kalian bisa menggunakan exploit atau kemarin adalah run ya. Selain itu juga kalian bisa lebih detail lagi mencari tahu tentang payloads yang bisa digunakan dalam modul tersebut dengan perintah show payloads. Inilah payload dari Eternal Blue ya. Kalian bisa set si payloadnya. Kalau misalkan kalian pengen pilih salah satu di sini, ini kan ada deskripsi fungsi-fungsinya ya. Di sebelah kanan ini ada deskripsinya. Kalau misalkan kalian pengen pilih yang mana aja, kalian bisa menggunakan perintah set payload lalu nomor yang ada di sini nih. Nomor yang ada di sini, di kiri ini. Seperti ini ya, set payload to, berarti payload kedua. Nanti payloadnya akan diganti. Jadi payload yang kalian inginkan. Seperti itu. Nah, untuk payload yang reverse payload seperti ini, reverse TCP, itu kalian perlu tentukan juga si L hostnya. Karena kebanyakan kita hanya meng-set si R host ya. Kalau
payload-payload yang menggunakan reverse seperti ini, kalian harus tentukan juga si L hostnya. Seperti yang contoh yang ada di sini, set L hostnya berapa, lalu baru dijalankan gitu. Jadi untuk bisa menangkap ya atau mendengarkan. Nah ini untuk background kalian sudah pelajari ya di pengenalan, bisa menggunakan Ctrl Z atau perintah background. Untuk abort itu bisa menggunakan Ctrl C ya atau exit gitu untuk memutus koneksi gitu. Tapi biasanya ada pertanyaan lagi yes or no-nya. Ini untuk sessions kalian juga sudah pelajari ya untuk perintah sessions untuk kita memilih atau menampilkan sessions yang aktif, koneksi yang sudah kita buat, lalu kita bisa menggunakan session -i untuk masuk lagi ya ke si koneksinya. Nah, seperti ini. Session -i lalu masukkan si nomor ID-nya. Oke, kita diminta untuk mengeksploit si target VM-nya kita yang tadi baru dijalankan. Ini ya, kita akan gunakan saja modul yang sama ya seperti yang dicontohkan di sini. Mereka pakai MS-17 Eternal Blue ya seperti di room sebelumnya. Kita back aja dulu, kita search MS-17. Nah, di sini kita akan gunakan yang Eternal Blue Zero, use Zero. Oke, kita sudah ada di Eternal Blue. Kita show option dulu ya untuk melihat kita menggunakan payload mana dan apa yang perlu kita spesifikan. Oke, ini Metapreter. All hostnya sudah, L portnya di 4444. Yang belum ditentukan adalah R hostnya saja ya. Oke, R hostnya saja kita set. R host berapa tadi IP-nya kita belum copy. Ini ya, copy dan paste. Oke, kita show options lagi. Kita lihat apakah sudah sesuai. Oke, sudah sesuai ya. 2398. Kita tinggal run atau kan bisa jalankan exploit. Oke, sedang proses. Oke, kita berhasil membuka sesi Metapreter di target mesinnya kita. Ini adalah target mesinnya ya. Kita sudah berada di target mesinnya kita sekarang. Kita tinggal checklist aja. Tadi diminta untuk exploit ya. Oke, sudah selesai. Kita mau exploit. Apa isi dari flag.txt file? Kita coba print working directory. Kita ada di system 32 ya. Kayaknya nggak akan ada di sini sih. System 32 itu isinya banyak sekali. Kita ke root aja dulu ya. Kita ke root cd slash. Oke, kita print working directory lagi. Oke, kita ada di folder C, directory C atau bukan root ya. Ya itulah. Kita akan cari dengan file name ya, DSF itu adalah flag.txt. Oke, ini mungkin agak lama ya karena mencarinya dari mulai folder C, jadi semua ini. Kita tunggu dulu mesinnya mencari. Oke, ini sudah ada hasilnya ya. Jadi si flag.txt-nya ada di sini nih. Ada di user John documents flag.txt. Kita bisa copy aja dan untuk melihat isinya kita bisa add lalu kita paste aja. Nah, tapi di sini tanda miringnya itu backslash ya. Kita harus slash ke depan ganti aja. Ya, dan di awalnya juga boleh. Kita enter dan isinya adalah ini. THM 5 dan sebagainya ya, bla bla bla. Kita copy, kita masukkan ke sini. Paste. Oke, submit dan berhasil apa NTLM hash. Oke, dari user pirate. Kalau misalkan kalian tidak tahu apa perintah yang perlu kalian lakukan, kalian bisa help aja dan cari ya. Tapi ini kita mudahkan saja. Jadi untuk mencari tahu password ini database command, kalian bisa melakukan perintah hash dump dan ini akan dumps atau menampilkan isi dari same database. Kemarin ya kita tahu bahwa NT hash itu ada di same. Kita sudah pelajari di room hashing. Kita langsung aja ke perintahnya yaitu hash dump. Kalau misalkan kalian tidak tahu perintah apa yang perlu kalian lakukan, kalian bisa menggunakan help tadi dan cari ya di sini kira-kira perintahnya yang mana atau kalian bisa googling aja seperti biasa. Oke, hash dump. Nah, sini adalah si hashnya. Ini untuk pirate itu adalah username-nya. Seperti biasa ya, ada bagian-bagiannya, ada prefix dan sebagainya ya. Kalau misalnya ini, kalau tidak salah itu versi hash yang lama ya, LM-nya. Versi yang baru yang ini nih, kita copy aja yang ini, copy dan paste di sini. Oke, nah selanjutnya tugas ke-6 MSF-6. Di sini ada mesinnya lagi, jadi kita perlu terminate mesin dari tugas ke-5. Oke, ini saya juga akan keluarin ya, akan putus si koneksinya, exit -y. Pastinya saya ingin putus, exit, dan nanti kan
kan suka ditanya apakah Anda yakin gitu ya. Karena kan Anda kan sudah masuk ke mesinnya, sudah menghack mesinnya, apakah Anda yakin akan memutus koneksinya? Dan saya akan menjawab yes langsung. Shutting down session langsung ya. Gitu, saya akan back lagi aja dan kembali ke Metasploit. Oke, saya akan mulai mesin yang di tugas ke-6. Nah, kalau misalkan yang di mesin tugas ke-6, kita akan berinteraksi di mesinnya ya. Jadi ini membuka si tab baru aja. Ini attack box kita ya. Ini adalah si target mesinnya kita. Oke, ini target mesinnya Linux ya. Oke, exit split view aja. MSF V6 itu menggantikan MSF payload dan MSF encode. Ini memungkinkan kita untuk menggenerate atau membuat payload, teman. Jadi kita tidak cuma hanya menggunakan opsi-opsi yang ada, tapi dengan MSF V6 ini kita bisa membuat sendiri dan menspesifikkan dengan target kita ya. Misalnya kalian ingin ganti format-formatnya dengan PHP, exe, DLL, ELF, etc. untuk berbagai macam target sistem kalian seperti Apple, Windows, Android, Linux, dan sebagainya. Jadi kalian bisa sesuaikan. Salah satunya MSF V6-L itu akan menampilkan list ya. -L ini list payloads. Jadi ini adalah payload-payloadnya. Untuk menampilkan formatnya, kalian bisa MSF V6-list formats. Ini untuk encoder. Nah, untuk I itu adalah encoding ya. Dari PHP-nya di encoding menggunakan base64. Dan output formatnya ini -f adalah raw di perintah ini. Untuk payloadnya yaitu ini ya. Kalian bisa perhatikan si sintaksnya sendiri, perintahnya. Nah, ini untuk handlers, jadi kan sama seperti reverse sales, kalian perlu sesuatu yang mendengarkan atau menerima incoming connection ya, yang di-generate oleh MSF V6 payload. Jadi kalian harus menangkap respon dari si target sistem kalian. Menerima koneksi dari target itu bisa juga disebut dengan catching a shell. Jadi si callbacks yang di-generate di MSF V6 payload kalian itu akan dengan mudah ditangkap menggunakan handler. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian menjalankan kode di si target sistemnya dan akan menangkap si responnya, kalian harus menggunakan handler yang ada di mesin kalian. Jadi kalian akan tangkap si hasil dari kode tersebut. Ini adalah salah satu langkah-langkahnya ya dalam menggunakan MSF V6. Pertama, dia mengenerate atau membuat PHP shell dan menggunakan MSF V6. Nih, PHP reverse XP, hostnya, L portnya, formatnya raw, lalu di output ke reverse shell.php gitu. Nah, tapi si PHP-nya itu harus diedit lagi ya. Dengan cat bisa dilihat bahwa si awalannya itu harus diganti dengan seperti ini agar jalan ya jadi kode PHP gitu dengan tanda less than dan question mark. Sisanya dihapus ini karena akan dianggap komen kalau tidak dihapus. Jadi si PHP ini bisa dijalankan ya, bisa dianggap formatnya adalah PHP dan juga si end tag-nya ya, jangan lupa di bawahnya juga. Nah, di sini dijalankan si handlernya tadi yang akan menangkap respon dari si target mesinnya. Itu menggunakan exploit handler, lalu di set payloadnya harus sesuai ya. Jadi di sini si payloadnya apa, nih di sini payloadnya apa, L hostnya apa, L portnya apa, itu harus sesuai dengan si handlernya. Jadi handlernya akan mendengar di mana payloadnya, L hostnya, L portnya itu harus sama dengan settingan kita sebelumnya ketika membuat si payload. Nah, setelah itu di run dan kita bisa mendapat nanti si responnya. Ini adalah beberapa payloads dengan format-format berbeda. Ada yang linkable format, ada yang L, ada yang exe untuk Windows, PHP, ASP, dan Python. Seperti ini ya contoh-contohnya pembuatannya. Gitu, kalian tinggal ganti-ganti aja yang XX-nya yang ini. Ingat kalian setelah membuat si payloadnya harus membuat juga si handlernya ya, menyiapkan si handlernya. Luncurkan VM, sudah. Username-nya Murphy, passwordnya adalah ini. Kamu bisa connect melalui SSH ke mesin ini. Setelah itu ketik sudo su untuk mendapatkan root shell. Oke, kita harus SSH ke sini ya. Kita di attack box, kita bikin aja tab baru ya, open tab, karena yang ini nanti akan kita gunakan juga ya. Ini adalah Metasploit kita, ini adalah terminal kita yang akan kita koneksikan ke targetnya ya. Jadi ini akan membuka terminal di target mesin kita dengan SSH. Murphy, si IP address-nya ada di atas, kita copy,
sorry, bukan yang ini target mesinnya. Kita paste di sini, v. Oke, passwordnya adalah, oke kita just aja. Passwordnya adalah apa ya? Pakai aneh passwordnya. 1Q 2W 3E 4R. Oh, gampang. 1Q 2W 3E 4 enter. Oke, sepertinya kita sudah ada di terminalnya. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan super user do SU atau switch user. Passwordnya 1Q 2W 3E 4R. Oke, kita sudah ada di rootnya ya. Jadi ini adalah komputer target kita ya. Kita lihat dari IP address-nya sendiri 182. Oke, selanjutnya apa nih? Kita sudah masuk jadi root di komputer ini. Buat Metaprether payload dengan ELF format di text box atau mesin pilihannya. Nah, jadi di sini saya sarankan kalian menggunakan mesin kalian aja. Kalau misalkan ini kan mesin target ya. Kalau dari nyatanya sih tidak semua mesin target itu punya MSF Venom sendiri telah terinstall. Jadi lebih baik kita menggunakan komputer sendiri ya, yang memang sudah jelas-jelas terinstall. Kita mau open tab lagi. Jadi di sini saya ada MSF Venom-nya. Ini adalah komputer targetnya dan ini adalah terminal biasa saya, regular shell saya di komputer ini atau di mesin attacker. Nah, di sini untuk membuat yang format ELF tadi ada di atas ya, dan si operating systemnya juga Linux. Kita copy aja si sintaksnya, kita copy biar lebih cepat dan kita nanti ganti-ganti di sini. Paste, ya, SMS Venom, payloadnya adalah Linux, Metaprether, reverse TCP, lhost, lportnya berapa. Jadi dikasih tahu nggak ya? Formatnya sudah benar ELF, lportnya adalah ditentukan nggak ya? Kita bisa tentukan sendiri. Oke, kita seperti biasa aja 4444. Lalu lhostnya adalah diri kita ya. Kita bisa lihat sendiri ya, si IP address kita di terminal ini adalah 10.201.17.187. Oke, lhost sudah benar ya, 10.201.17.187 sudah benar. Payloadnya biarkan sama aja. Oke, untuk namanya kita sederhanakan saja ya. Jadi shell.elf biar kita punya ribet-ribet. Kita coba enter dan sekarang mungkin nanti proses dibuat ya. Oke, kita coba ls. Sudah ada shell.elf. Ini sudah ada ya. Sudah ada di sini. Tapi si izinnya kita coba lihat ya. Izinnya itu belum ada ya untuk izin eksekusi dan sebagainya. Jadi kita bisa change mode 777 ya. Ini kalian sudah pelajari dasar Linux ya. Kalau misalkan read itu nilainya 4, write itu 2, dan si execution itu 1, jadi totalnya 7. Jadi kalau misalkan 777 berarti semua izinnya diizinkan atau dibuka ya. Nih, saya coba sarankan dulu shell.elf di change mode. Oke, kita coba ls-l lagi. Nah, sekarang si haknya kalian bisa lihat ya, sudah lebih fleksibel untuk digunakan si shell.elf ini. Oke, kita sudah berhasil ya membuat si .elf ini. Sudah complete. Selanjutnya transfer ini ke target mesinnya. Kamu bisa memulai Python web server di attack mesin menggunakan perintah ini. Kita copy aja, copy, lalu gunakan wget bla 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 untuk mendapatkan shell.elf. Baik, di mesin kita katanya kita menggunakan Python, paste, udah nggak perlu ada yang diganti. Nah, ini akan berperan sebagai server ya di terminal ini. Lalu di target mesinnya kita coba gunakan ini perintah wget, kita paste wget dan kita ganti ya attack machine IP-nya dengan ya attack machine kita ya, IP address-nya itu adalah 10.201 berapa lagi 17 dan 187 betul ya, 10.201.17.187 shell, dan ini akan mendownload si shell.elf-nya yang ada di mesin kita. Kita enter. Oke, kita coba ls. Oke, sudah ada ya shell.elf, tapi kita lihat ini izinnya belum ada ya execution ya. Kita coba ls-l deh. Nah, kita lihat ini izinnya sama seperti sebelumnya, jadi kita bisa change mode lagi. Change mode untuk mengizinkan semuanya itu 777 shell.elf. Oke, ketika kita ls-l lagi, oke, jadi sudah warna hijau ya, dan ini izinnya sudah lebih fleksibel. Oke, kita sudah memindahkan si file shell-nya di sini, lalu buat sesi Metaprether di target mesin. Oke, kita harus menghack mesinnya lagi ya. Ini kan memakai SSH ya. Nah, sekarang kita akan hack si mesinnya dengan Metasploit. Tapi kita beda ya. Kita akan gunakan handler ya. Seperti tadi juga contohnya ya.
yang diterangkan sebelumnya, langkah-langkahnya kita ikutin aja, kita use ketujuh ini, exploit multi handler. Oke, dan kita ada di modulnya. Coba lihat optionsnya ya, options. Oke, kita tentukan L hostnya nih. Kita lihat listening hostnya itu kosong. Kalau L portnya udah benar ya, udah sesuai dengan yang kita bikin tadi. Oke, mana nih? Oh, sudah dihapus ya. Nah, ini L portnya adalah 4444, sudah betul, sudah sesuai. Nah, kita akan set L hostnya. L host yang listening hostnya atau local hostnya itu adalah IP addressnya kita 10.201.17.187. Kita lihat dulu ya di optionsnya, kira-kira payloadnya sudah benar nggak? Generic shell reverse TCP sesuai nggak? Beda ya si payloadnya, jadi kalian akan sesuaikan lagi payloadnya nanti. Kita lhostnya aja dulu, lhost. Oke, kita set payload, kita copy aja dari sini, Linux reverse TCP. Oke, kita copy yang ini, lalu paste di Metasploit-nya, paste, enter. Oke, sudah diganti. Kita coba show options lagi ya, apakah semuanya sudah oke dan sesuai. Seperti yang saya bilang sebelumnya, harus sesuai dengan payload yang kita bikin ya. Lhost-nya sesuai. Oke, payloadnya sesuai ya, Linux, Metasploit, reverse TCP, sudah sesuai. Oke, L-portnya juga sesuai. Semuanya sudah sesuai dan kita akan run untuk listening ya. Ini handlernya akan siap untuk menangkap kiriman atau respon dari si target mesinnya. Nah, memulai started reverse TCP handler. Sudah dimulai si handlernya, kita ke target mesinnya lagi. Jadi di sini kita bisa jalankan si payloadnya tadi ya. Tuh, kenapa nih? ls yang ini. Oh, kita harus gunakan dulu // artinya di folder ini shell.elf. Kita enter dan jalankan. Dan kalau kita lihat di sini, oke, di Metasploit-nya kita sudah nyambung ya ke Meterpreter. Ini adalah target mesinnya kita ya. Nih, kalau misalkan saya ls, nah, di mana ini? Oke, ini ada shell.elf ya, yang tadi. Nah, ini kita sudah nyambung ke Meterpreter di target mesinnya kita. Oke, kita sudah berhasil nyambung ke Meterpreter di target mesinnya. Gunakan post exploitation module untuk dump hash untuk user yang ada di sistem. Kalau misalkan di sini beda ya, ini kan Linux ya, kalian nggak bisa pakai hash dump tadi, hash dump. Tapi kita tahu kalau misalkan di Linux itu ada di mana file yang mengandung hash, itu adalah di etc ya. Di sini ada etc nih, ada etc. Nih, kita coba cd dulu ya, cd etc. Oke, ya sudah di etc belum? Kita coba ls ya. Oke, di sini kan ada beberapa file di etc ya. Salah satunya adalah shadow yang mengandung hash dari user-user. Oke, kita cat ya. Shadow itu bukan ini ya, bukan directory tapi file. Jadi kita cat shadow. Bentar. Oke, ini adalah isi dari si shadow-nya. Yang diminta apa? Dump hash. Oke, sudah di dump hash-nya. Apa? What is the other user password hash? User lain kita pakai apa ya? Murphy ya. Berarti user lainnya kemungkinan ini Claire ya, yang ada si hash-nya ini. Kalian sudah tahu bagian-bagiannya, tapi ini kita coba. Ini adalah hash-nya ya. Ini adalah beberapa field-nya kemarin yang sudah kita bahas yang dipisahkan dengan colon. Ini adalah hash-nya. Kita copy, ini yang punyanya Claire, paste. Oke, berhasil gitu ya teman-teman untuk penggunaan MSF P6-nya. Kalian ini dari mulai bikin si payloadnya, dikirimin ke target mesinnya gitu ya, dan dijalankan memang agak penjelimet juga ya. Kita lanjut ke tugas ke-7. Nah, jadi kalian sekarang sudah bisa mengidentifikasi vulnerabilities atau kerentanan potensial yang bisa kalian temukan di target sistemnya dan kalian bisa eksploitasi ya. Kalian juga sudah belajar scan menggunakan Meterpreter seperti apa dan juga menggunakan MSF Venom seperti tadi ya. Jangan lupa untuk dimatikan mesinnya ya. Kalian matikan mesinnya, semuanya matikan mesin-mesinnya. Oke, jika sudah kalian bisa klik complete dan kalian telah menyelesaikan Metasploit exploitation. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai sini dan menyelesaikan video ini. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, ilmunya bermanfaat dan ingin saya membuat lagi, kalian bisa subscribe ya channel ini agar kalian bisa dapat pendalaman lagi Metasploit ya. Setelah room ini masih ada pendalaman lagi tentang Metasploit. Jangan sampai kelewat, subscribe aja dan kirimkan ke teman-teman kalian juga yang mungkin lagi belajar tentang IT ya secara umum atau cybersecurity secara khususnya. Sampai jumpa di room Metasploit selanjutnya.